Ya so far sih gua puas sama motornya. Dan akhirnya jadi gini ya, motor yang tahun tuir ini kan udah 10 tahun nih umurnya, secara nggak langsung ya nyaris 10 tahun lah. Akhirnya gue berpikirnya adalah ya motor yang lama pun juga masih relevan gitu. Oke guys, ini dia salah satu super naked dari KTM, Super Duke 1290R. Gua berkesempatan untuk nyobain motor ini. Ya, tanpa banyak basa-basi, mumpung cuaca cerah. Let's go. Sudah Krapovic, terus sudah dikasih ini pipe cover, terus ada engine cover, crash bar dari KTM-nya, single seat, tail tidy, eliminator, terus ini lampu sennya sudah tertempel ini di sini, NRC kayaknya. Lalu apa lagi? Udah sih. Itu aja pada dasarnya. Simple, minimalis tapi garang gitu. Gua tinggi 170 cm, cukup jinjit kalau dua kaki, tapi kalau satu kaki nampak sih. Di sini ada dua informasi, dua layar ya kan. Yang satu layaknya speedometer pada umumnya, dan yang satu ini sebenarnya adalah tab informasi favorit yang misalnya kalian pengen selalu tahu gitu. Di sini contohnya ada ABS, trip 1, air temperature, odometer, dan lain-lain. Bismillah. Gila ya. Mari kita jalan. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Test ride Super Duke Super Duke 1290R. Nah, ini dia guys. Wah, gila sih. Kalau misalnya ditanya riding experience-nya gimana, terus terang, jadi sebelum gua bikin vlog ini, kita itu udah sempet nyobain motor ini itu waktu itu hari Minggu kemarin. Kita bawa riding ke puncak. Ya lumayan lah, 200 kiloan total perjalanan dari start sampai finish. Itu sebenarnya gue udah bisa ngerasain sih sebenarnya ya, kayak dari sisi enak dan gak enaknya gitu. Terlepas dari memang motor ini adalah super naked, punya teknologi yang pada masanya itu juga ya mumpuni lah ya, kayak rem ABS, terus juga Brembo, terus udah quick shifter up and down. Tapi terlepas dari semua kelebihannya itu, ternyata dia juga punya sisi kekurangannya. Cuman biar enak itu kan penjelasannya, jadi kita mulai dari yang plusnya dulu kali ya. Karena nih motor memang wah gila tuh orang. Gila orang-orang makin sini makin random, cok. Dimulai dari yang enaknya dulu. Yang pertama sih yang jelas posisi ridingnya ya. Posisi ridingnya mungkin gue itu ngerasanya karena gue selalu pakai motor sport, jadinya ketika gue naik motor naked atau ya ini ya salah satunya super naked itu ya enak banget gitu loh. Tapi memang kalau gue mencoba untuk objektif, ini posisi ridingnya sih sebenarnya ya termasuk yang nyaman loh untuk super naked. Dia dari rider ke stang itu posisinya nggak jauh alias deket, terus juga lebarnya menurut gue juga pas. Menurut gue pas aja gitu di tangan gue tuh enak gitu ya, nggak yang terlalu lebar banget gitu. Lalu berikutnya itu kayak ergonomi ridingnya, menurut gue ini juga nyaman sih kalau misalnya mau dipakai di perkotaan, nggak bikin pegel. Karena memang sejatinya itu Super Duke itu rasanya ya super naked, cuman ya berasa banget sportnya. Karena menurut gue ini adalah salah satu super naked yang rasanya itu kayak naik motor sport, mirip-mirip kayak Tuono. Bedanya Super Duke ini dia kan V-twin, sedangkan Tuono V4. Kalau ditanya handling, oh handlingnya gila sih. Mungkin karena tubular juga ya. Jadi memang kalau sasis tubular itu cenderung handlingnya lebih agile sih ketimbang yang parameter. Lincah gitu kalau misalnya dipakai, nggak yang kayak berat atau gimana, malah cenderung enteng kalau udah jalan ya. Tapi memang kalau dalam kondisi mati motor ini cenderung berat, karena memang motor ini beratnya itu berat keringnya ya, kita ngomongin berat keringnya itu 189 kilo. Cuman mengingat karena dia cc nya itu 1301 cc, horsepower nya itu 180-an. Jadi gua rasa ya dengan berat segitu mah ya memang nggak ada apa-apanya sih, karena power to weight ratio-nya tuh sangat bagus menurut gua. Wow Akbar. Dan plusnya juga nih torsi ya, torsinya gila men. Lu mau di segala RPM, mau dalam gigi 1, 2 sampai 6, motor ini torsinya selalu ada sih. Menurut gue ini king of torque yang sesungguhnya ya.
MT itu sebenarnya memang master of torque, tapi kalau king of torque ini nih, V-twin ini nih, Super Duke ini nggak ada yang ngalahin sih menurut gua. Kebetulan motor ini dia ada riding mode, beberapa pilihan riding mode. Salah satunya ini adalah riding mode pakai sport, dan itu yang sportnya aja menurut gua udah sangat, wah, sangat ganas gitu ya. Walaupun juga ada mode yang lebih santainya lagi daripada ini. Wah, kalau ngeber nih suara V-twinnya mantep berkat knalpot Akrapovic ya guys. Benar-benar merdu gitu, edan. Jadi kalau misalnya kayak stop and go, sebenarnya motor ini udahlah nggak usah khawatir gitu, karena mau tiba-tiba ngegas pun motor ini selalu ready lah tenaganya. Jadi kita akan simulasikan di dunia nyatanya, yaitu menghadapi kemacetan ibu kota Jakarta dengan menggunakan Super Duke 1290R ini. Yoi. Ya pokoknya kalau dari segi spek dan engine menurut gua ya kalian bisa langsung Google sendiri lah. Jadi gue lebih ke user experience-nya, yang dimana memang kalian akan tahu gitu ya rasanya naik motor bagong ini itu kayak gimana. Tapi yang uniknya juga ya, motor ini kan dia stangnya fat bar gitu, terus juga super nekat kan memang cenderung kayak gede segala macam. Tapi untuk putaran stangnya itu dia enteng loh. Si stangnya itu dia enteng, walaupun di bawahnya situ udah ada steering damper bawaan dari KTM ya. Jadi memang sudah full package banget lah. Mirip-mirip Ducati sih kalau sebenarnya secara spek bawaannya ya. Remnya juga udah depan belakang Brembo gitu. Brembo depannya juga ada yang tipe M4. Pada zamannya sih memang killer ya. Cuman kan kalau sekarang udah model yang Brembo style lema itu kan. Tapi memang masih pakem lah, gila lu. Kita mau sebut apa sih gitu kan. Macet deh kan. Iya. Masuk gak nih? Masuk gak Pak Eko? Masuk. Gue tuh itulah karena nggak terbiasa naik motor naked ya, jadi ada rasa kagok dikit-dikit lah. Terus serunya motor ini kalau ngeliatin indikator, yang penting tuh ada indikator bensin, parah. Dan di siang cerah ini kelihatan kok semua informasi yang ada di speedometer. Jadi memang nggak backlight gitulah intinya. Terus netralnya juga gampang lagi. Sejauh ini panas mesinnya belum kerasa, jadi gue belum begitu ngeluh. Tapi uap panasnya itu ngebuangnya ke kaki kanan. Kayaknya hampir semua moge itu rata-rata ya, semua motor sih, motor-motor zaman sekarang kayaknya memang pembuangan panasnya itu bawah, tapi di sebelah kanan, kaki kanan lah. Pokoknya kalau KTM itu teknologi paling puncaknya dalam dunia permotoran massal yang dijual ke massal gitu. Yang tipe nakednya itu memang yang paling diunggulkan. Yang tipe fairingnya malah kurang, dijadinya kalau buat motor balap sih. Hai, torsi badak. Terus untuk feel pengeremannya sendiri juga menurut gua termasuk yang smooth ya. Ini juga mas remnya sudah Brembo, kayaknya sudah bawaan deh. Udah bawaan dari Super Duke-nya. Wow, Ioniq 5 keren banget. Koplingnya juga cenderung ringan, tapi ini settingan jauh koplingnya. Oke. Masuk juga kita. Ya, dapat. Suara V-twin tuh emang. Tapi emang menurut gua nih suara motor ini sangat natural dan sangat raw sekali ya. Suaranya tuh loh, kadang gurih gitu. Tapi kadang juga ya kasar. Makanya gue bilang natural. Oke, lewati jalan-jalan sempit. Suspensinya pun ini pakai WP suspension yang dimana ya sangat KTM sekali rasanya. Enak. Iya. Gue dari tadi menggo itu enak cok, ringan bandingkan kanan kirinya, dan suspensinya tuh ngayun ya, enak. Dia memang sesuai dengan apa ya, mungkin pas aja gitu settingannya kayak yang gue suka gitu nih settingannya. Karena ini depan belakang fully adjustable sesuai dengan selera. Kita ngambil kiri ya kan.
Wah, iya, bagus. Nyempil-nyempil dikit mah bisa lah. Cuman ya itu tadi ya, karena gua fisiknya pas-pasan, jadi kadang jiwa selap-selipnya itu masih butuh adaptasi. Coba kalau yang fisiknya itu mumpuni 180 cm aja, cucok meong udah. Emang motor Eropa banget sih ini desainnya, bukan untuk motor orang Asia. Makanya mungkin di Asia itu kurang laku ya, karena secara ergonomi ini Eropa banget, Eropa Amerika lah. Dan menjadi salah satu super naked yang apa ya, banyak orang suka gitu kalau kita ngomongin global. Jangan salfok teman-teman. Nah, dari tadi kan kita udah bahas soal kelebihannya terus ya kan, gimana kekurangannya. Nah, sejauh ini untuk kekurangannya, motor ini adalah motor super naked yang menurut gua itu cukup bergetar ya. Jadi seluruh badan tuh bergetar, kayaknya khas KTM deh. Dari segi stang, terus dari segi daerah sini itu berasa getarnya lumayan sih, tapi nggak signifikan, tapi berasa lah kalau kalian pakai jangka panjang tuh, berasa sih lama-lama tuh bergetar gitu. Jadi ketika kalian udah kelar riding, tangan kalian tuh kayak berasa gatel, kayak diapain ya, ya kayak pijit cuman pakai alat vibrator gitu lah. Lah kenaun itu. Oke, iya. Ini motor kalau pakai stang jepit enak deh. Kalau stang baplang terkadang memang ya agak kagok ya kalau gua. Terus kekurangan berikutnya itu adalah ABS ya sih. Entah kenapa gua ngerasanya ABS-nya tuh terkadang cukup mengganggu ya. Sebenarnya bagus ada fitur ABS, tapi kayak ada beberapa kondisi di mana kayak gua tuh ngerasainnya tuh ABS-nya kayak geter apa ya, kadang suka ngeset-ngeset gitu. Kita rem pelan tapi ABS-nya kadang suka bekerja gitu. Menurut gua ya, kayak apa yang gua rasain sih ini. Gitu sih, apalagi kalau rem mendadak. Kadang bikin motor tuh jadi kayak yang lebih kurang stabil jadinya. Makanya gua kadang kalau ngerem pakai motor ini ada sisi ngebantu pakai rem belakang buat stabilin. Tapi overall sih aman-aman aja sebenarnya. Karena menurut gua balik lagi ya, motor ini bukan untuk motor pemula sih, ini motor yang orang yang cukup berexperience ya. Karena wah gila sih V2 ini torsinya badak. Udah sih paling itu aja ya. Hal-hal yang gue nggak suka cuma dua hal itu doang. Selebihnya oke, karena memang penggunaannya ya buat sehari-hari di jalanan ya. Kalau soal boros bensin itu ya bukan sebuah minus ya, namanya juga ada moge gitu kan 1300 cc. Maksud gue udah sih udah oke banget lah. Gak ada hal-hal yang perlu dikeluh kesahkan lagi. Torsi instan ini demen banget gua. Torsi instan itu mantap. Kayak MT, cuman ini lebih instan karena memang seringan itu jadinya. Wah, bener-bener dah. Kalau mau geber gurih banget, gurih. Ya mungkin segitu aja sih untuk video mini test ride, mini review lah jatuhnya ini. Karena terus terang gue udah jalan pakai motor ini ya 200-an kilo gitu. Ya so far sih gue puas sama motornya. Dan akhirnya jadi gini ya, motor yang tahun tuir ini kan udah 10 tahun ya umurnya. Secara nggak langsung ya nyaris 10 tahun lah. Akhirnya gue berpikirnya adalah ya motor yang lama pun juga masih relevan gitu. Dan harganya juga masih masuk akal lagi. Karena motor ini dijual guys, dijual sama Motobrands. Jadi gue motor ini dipinjemin sama Motobrands, langsung dikirim ke rumah, ke base camp gitu. Gila, dua motor sih sebenarnya, yang satu motor ini, yang satu 848. Jadi memang bener-bener minus berikutnya iya down auto blippernya, yaitu yang quick shift ke bawah aja rada kasar, cenderung lebih kasar ketimbang naiknya. Ya overall oke lah, namanya juga fitur bawaan OEM ya kan. Jadi gimana menurut kalian guys, Super Duke 1290R ini? Menurut gua sih garang banget ya, segarang itu bro. Wah, suspensinya enak, torsi instan, kapanpun dimanapun kita butuhkan tuh kayak langsung ada gitu loh.
Waduh, jalanannya Indonesia sangatlah enak dan mulus-mulus banget, parah. Oke guys, ini dia motornya. KTM Super Duke 1290R. Gila garang bet garang memang tampilannya. Sumpah jadi naksir sih gua terus terang. Ada pilihannya gitu kalau naked tuh antara MT atau ini gitu untuk yang doyan torsi gitu kan. Geda bet geda anjir, parah men. Gila keren banget. Ya udahlah, paling segitu aja untuk vlog kali ini. Mini review, mini test ride dari KTM Super Duke 1290R. Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar di bawah. Motor ini mantep banget. Oh ya, special thanks kepada Motobrad. Terima kasih sudah mempercayakan channel Jody Motovlog AD untuk review salah satu moge-nya gitu kan. Ya udah kalau begitu, kalau gua akhirin. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Peace.